Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Yesina Mira Putri, dan rekan saya Faridatul Munawaroh. Di sini kami akan menjelaskan tentang RPP Fikih di SD atau MI. Komponen-komponen dalam pembuatan RPP yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, tema materi yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Ketiga, kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian. Kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Keenam, materi pembelajaran. Memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Dan yang terakhir, kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. Yang ke-10 ada penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat RPP. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, hal ini harus dimiliki oleh seorang guru, yang mana guru harus mampu membaca setiap karakteristik dari siswa, sehingga RPP itu dapat diterima atau dapat diterapkan pada semua siswa yang kita ampu, seperti itu. Yang kedua yaitu fleksibel. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Nah, RPP di sini ketika kita membuat RPP itu juga harus menarik, sehingga hal itu akan menarik partisipasi dari siswa yang kita ajar, seperti itu. Semakin menarik RPP yang kita buat, itu akan semakin membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, ini juga harus dicantumkan dalam RPP, apalagi ketika kita mengajar di MI atau di SD. Nah, itu adalah menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa memasukkan atau bagaimana kita bisa membuat siswa itu aktif atau senang dalam membaca dan menulis, seperti itu. Yang kelima yaitu disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP.
Yang ketujuh, adanya keterkaitan dan keterpaduan seperti itu. Jadi RPP yang kita buat tidak boleh melenceng atau tidak boleh absurd seperti itu. Jadi semua harus berkaitan, harus terpadu atau harus mempunyai keterpaduan seperti itu. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apalagi di era seperti sekarang ini, era modern, nah kita sebagai guru harus mengembangkan semua media pembelajaran. Kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang ada seperti itu.